Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. Ya, kita itu sedikit meme. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan cara PJBL akuntansi bisnis dagang yang telah kami laksanakan, di mana penelitian kami meliputi analisis transaksi dan pembuatan laporan keuangan pada usaha dagang usaha snack, di mana anggota kami meliputi yang dapat bisa dilihat dari gambar. Kemudian latar belakang masalah yang terjadi dalam penelitian kami, yaitu perumusan masalah yang pertama, UMKM termasuk memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada. Untuk membantu UMKM ini, akuntansi sangatlah penting untuk pengelolaan keuangan. Akan tetapi, UMKM mengalami kendala seperti rendahnya pendidikan dan kurangnya dalam pemahaman teknologi. Juga laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi sangatlah dibutuhkan UMKM dalam menjalankan usahanya. Maka ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan serta merancang sistem akuntansi sederhana. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Usaha Snack selama penjalangan kegiatan usaha. Yang kedua, bagaimana merancang sistem akuntansi sederhana yang sesuai untuk diterapkan pada usaha dagang usaha snack. Yang ketiga adalah bagaimana bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar sederhana dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh pemilik usaha. Yang bertujuannya untuk yang pertama adalah mengetahui proses pencatatan transaksi pada usaha dagang usaha snack. Yang kedua adalah untuk merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat diterapkan oleh UMKM, khususnya usaha dagang usaha snack. Yang terakhir dan yang ketiga adalah untuk menyusun laporan keuangan sederhana yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan usaha. Kemudian adalah gambaran perusahaan. Usaha snack ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan ringan, di mana termasuk ke dalam usaha dagang. Unit dagang ini didirikan oleh pasangan suami istri, yaitu Bapak Otar Reja Baswir dan Ibu Insinyur Dewi Mulyati, dengan tujuannya adalah kepuasan pelanggan yang utama. Kemudian di sini ada struktur organisasi. Kemudian dalam metode penelitian yang kami lakukan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta observasi langsung terhadap aktivitas usaha, dan juga wawancara dengan pemilik usaha dagang usaha snack itu sendiri. Kemudian studi dokumentasi terhadap aktivitas transaksi dan laporan keuangan yang tersedia. Kemudian ada tujuan penggunaan metode ini, yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan di usaha dagang usaha snack. Oke, selanjutnya Firda Hairunisa akan menjelaskan mengenai analisis akun dan chart of account di UD Usaha Snack. Selain akun real, pada pencatatan akuntansi juga memiliki akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban ini biasanya muncul di laporan laba rugi dan akan ditutup pada akhir periode yang akan dimasukkan ke dalam modal. Untuk di UD Usaha Snack sendiri, pendapatan terdiri dari penjualan snack dan pendapatan lain-lain. Sedangkan beban-bebannya meliputi beban biaya yang dikeluarkan selama periode akuntansi. Seperti yang tertera di sini. Nah, di sebelah kanan saya ini ada chart of account pada UD Usaha Snack yang dibuat untuk mempermudah catatan transaksi. Oke, selanjutnya ada klasifikasi akun di UD Usaha Snack. Meliputi aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset yang mudah untuk dicairkan menjadi kas. Meliputi kas, piutang dagang, persediaan barang, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Selanjutnya ada aktiva tetap. Biasanya aset yang digunakan aset tetap
yang digunakan untuk operasional perusahaan dalam jangka waktu yang lama, meliputi tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin, dan akumulasi aktiva tetapnya. Selanjutnya ada utang, adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, meliputi utang dagang, utang bank, dan utang pajak. Selanjutnya adalah modal, merupakan dana yang disetorkan oleh pemilik, meliputi modal usaha dan prive. Selanjutnya ada pendapatan. Pada UD Osasnek ini pendapatan berasal dari penjualan snack dan pendapatan lain-lain. Yang membedakan dari akuntansi bisnis jasa dan akuntansi bisnis dagang adalah pembelian. Karena pembelian ini berasal dari pembelian pemasok atau pembelian barang dagang yang akan dijual kembali. Selanjutnya ada beban-beban yang ada di UD Osasnek sendiri, meliputi beban gaji pegawai, beban makan, beban transportasi, hingga beban lain-lain. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke jurnal khusus, setelah kita melakukan wawancara dengan pemilik atau pengelola UD Osasnek ini, kami mendapatkan data bahwa data tersebut berasal dari bulan Januari hingga Maret 2024. Setelah kami menganalisis bahwa terdapat sebanyak 88 transaksi pada periode tersebut. Berikut hasil analisis transaksinya. Salah satu contohnya adalah ketika tanggal 1 Januari ini terjadi membeli stok snack kepada pemasok X. Kata kuncinya adalah membeli stok snack. Yang terjadi adalah kita sebagai UD Osasnek membeli stok snack ke pemasok, yang artinya akan mengeluarkan kas. Maka analisis transaksi yang terjadi, analisis ini pada tanggal 1 Januari ini akan masuk ke jurnal pengeluaran kas. Contoh lainnya adalah pada tanggal 3 Januari menjual produk. Menjual produk berarti dana dari luar akan masuk ke dalam perusahaan UD Osasnek yang mengakibatkan kas akan masuk ke perusahaan. Jadi pada tanggal 3 Januari ini analisis transaksinya akan dimunculkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Kami membuat ini untuk mempermudah saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus pada jurnal penjualan dan pembelian ini akan ditimbulkan dari penjualan ataupun pembelian secara kredit. Setelah kami menganalisis pada periode Januari hingga Maret 2024 pada UD Osasnek ini tidak terdapat penjualan maupun pembelian secara kredit, maka artinya tidak ada transaksi di jurnal khusus penjualan dan pembelian. Selanjutnya, untuk jurnal kas masuk ini berakibat dari penjualan snack pada periode triwulan 1 2024. Ini adalah jurnal penerimaan kas. Dan pada bawah kanan ini merupakan pelanggan-pelanggan yang membeli snack kepada UD Osasnek. Nah, nominal yang tercantum atau tertera di jurnal penerimaan kas pada akhir periode Maret 2024 sebesar Rp278.670.200. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Ini diakibatkan dari pembelian stok, pelunasan utang, pengambilan prive, dan pembayaran beban-beban pada bulan Januari hingga Maret. Ini merupakan jurnal pengeluaran kas yang telah kami analisis. Dan ini adalah rincian akun-akun beserta nominal-nominalnya pada periode tersebut. Didapat sebesar 264.394.041 rupiah yang akan berakibat pada pengeluaran kas atau kas keluar dari perusahaan UD Osasnek itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, setelah pengelompokan transaksi pada jurnal khusus, akun-akun tersebut direkapitulasi sehingga kami posting ke dalam buku besar. Seperti yang terlihat di sini. Setelah itu,
akun-akun yang sudah diposting ke dalam buku besar, kami rekapitulasi lagi, lalu kami posting ke dalam neraca saldo. Dan untuk UD OSHA SNAC sendiri, mereka melakukan penyesuaian selama periode 1 tahun, sehingga untuk periode triwulan mereka belum melakukan penyesuaian. Seperti yang terlihat di kertas kerja ini, jurnal penyesuaian tidak memiliki saldo, sehingga saldo dari neraca saldonya langsung kami pindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan tanpa ada penyesuaian. Dan untuk laporan laba rugi, kami memposting akun kepala 4 yaitu pendapatan hingga kepala 6 yaitu beban. Dan untuk neraca, kami posting akun kepala 1 yaitu aktiva sampai akun kepala 3 yaitu modal. Sehingga di sini terlihat kami mendapatkan laba rugi sebesar 43.133.302. Dan di laporan laba rugi untuk periode Januari sampai Maret 2024, UD OSHA SNAC sendiri memperoleh pendapatan penjualan bersih sebesar 301.527.343 dan dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 106.367.501 sehingga mendapatkan laba kotor sebesar 195.159.842 dan dikurangi dengan beban usaha dan beban lainnya. Sehingga untuk periode triwulan 1 Januari sampai Maret 2024 UD OSHA SNAC mendapatkan laba bersih sebesar 43.133.302. Selanjutnya ada laporan perubahan modal UD OSHA SNAC. Yang pertama ada modal OSHA SNAC pada periode 1 Januari 2024 ada di angka 719.563.000. Lalu ada laba bersih bulan Maret tanggal 31 2024 ada 43.133.000. Dan ada price OSHA SNAC di angka 6 juta. Ada juga modal OSHA SNAC pada tanggal 31 Maret 2024 di angka 796.696. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan UD OSHA SNAC, yaitu ada aset lancar terdiri dari kas, bank, piutang, persediaan barang, beban bayar di muka, dan perlengkapan. Ada juga aset tetap yaitu tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan mesin, dan akumulasi penyusutan peralatan mesin. Dengan total aset 833.978.802.000 dan total kewajiban dan equity di angka 833.898.000. Nah, selanjutnya ada jurnal penutup seperti pada PPT ini, yaitu ada penjualan snack, laba rugi, ikhtisar laba rugi, dan laba ditahan. Dan selanjutnya ada kesimpulannya pada triwulan pertama tahun 2024 UD OSHA SNAC yang berlokasi di Kota Bogor mencatat 88 transaksi tunai tanpa adanya kredit maupun retur. Semua transaksi telah dicatat dalam jurnal kas, diposting ke buku besar, dan disusun dalam neraca saldo tanpa memerlukan jurnal penyesuaian. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan sebesar 301.527.000 dan laba bersih 43.133.000. Modal perusahaan meningkat dari 719.563.000 menjadi 756.696.000 rupiah. Laporan posisi keuangan mencatat total aset sebesar 833.978.000 rupiah, kewajiban 77.281.000 rupiah, dan ekuitas 756.696.000 rupiah. Kondisi keuangan UD OSHA SNAC dinilai sehat dan usahanya berjalan menguntungkan serta terstruktur. Pada akhir periode, perusahaan juga menyusun jurnal penutup untuk menutup akun nominal, memindahkan laba ke akun modal, serta mencatat price sebagai penyesuaian akhir periode. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, melakukan penyesuaian per triwulan. Meskipun penyesuaian biasanya dilakukan tahunan, disarankan agar penyesuaian dilakukan juga setiap triwulan untuk mencerminkan kondisi real keuangan DNA beban perusahaan secara lebih akurat. Yang kedua ada penyusutan DNA pengelolaan aset tetap. UD OSHA SNAC memerlukan peningkatan catatan khusus penyusutan aset tetap agar nilai wajar aset dapat dilaporkan dengan baik dan mendukung perencanaan penggantian atau investasi baru. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.